Nabi SAW lahir ke muka bumi dalam keadaan yatim, ayahnya telah meninggal. Ayahnya Nabi SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pernah bernazar jika jumlah anaknya telah mencapai 10 orang, maka dia akan menyembelih satu orang sebagai kurban pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengundi salah satu daripada anaknya dan akan dia kurbankan di depan Ka'bah. Dan ketika jumlah anaknya telah sampai 10 orang, maka dia pun memberitahukan para pembesar Quraisy akan nazarnya yang pernah dia ucapkan sebelum memiliki anak yang berjumlah 10 orang. Dan ketika dia mengundi siapa di antara anaknya yang akan dia sembelih, muncullah nama anaknya yang bernama Abdullah. Padahal Abdullah ini adalah anak yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Ketika dia hendak menyembelih Abdullah, para pembesar Quraisy pun mendatanginya dan menghalangi perbuatan dia itu agar dia tidak menyembelih Abdullah. Di antara yang paling keras menghalangi Abdul Muttalib adalah saudara-saudaranya dari Bani Makhzum dan juga saudara kandung dari Abdullah, yaitu Abu Thalib, paling menentang penyembelihan yang akan dilakukan oleh bapak mereka. Abdul Muttalib pun berkata, apa yang aku harus perbuat dengan nazarku ini? Bangsa Arab pada saat itu sangat mengagungkan nazar yang mereka ucapkan di hadapan Ka'bah atas nama Allah. Itu sangat mereka agungkan dan pantang bagi mereka untuk melanggar nazar mereka. Maka dalam riwayat disebutkan ada seorang perempuan yang dianggap sebagai orang pintar memberikan jalan keluar kepada Abdul Muttalib untuk mengqur'ah, untuk mengundi antara nyawa anaknya atau 10 ekor unta yang akan ditukarkan dengan nyawa anaknya sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika undian itu ketika mengundi keluar nama Abdullah, maka diganti dengan 10 ekor unta. Begitu terus diulang. Ketika diundi lagi yang kedua kalinya keluar nama Abdullah, maka diganti dengan 10 ekor unta. Sampai Allah ridha dengan jumlah kurban untuk mengganti Abdullah untuk disembelih. Maka ini pun dilakukan oleh Abdul Muttalib dan dia pun mengundi antara Abdullah dengan unta, dan terus menerus keluar nama Abdullah dan diganti dengan 10 ekor unta. Kemudian diundi lagi keluar nama Abdullah, diganti lagi dengan 10 ekor unta. Terus menerus sampai jumlah untanya itu mencapai 10 ekor unta. Abdul Muttalib pun berkata, aku akan mengulanginya sampai 3 kali. Jadi diundi lagi ketika keluar nama unta. Kemudian kata Abdul Muttalib, ulang sekali lagi. Maka kedua kalinya keluar lagi nama unta. Kemudian ketiga kalinya sampai kata Abdullah, saat ini barulah aku yakin bahwa Allah telah ridha menggantikan nyawa Abdullah yang akan aku kurbankan, aku sembelih dengan 100 ekor unta. Selanjutnya ketika Abdullah tumbuh besar dan dewasa, Abdul Muttalib pun mencarikan jodoh baginya, dan pilihannya untuk menjodohkan jatuh kepada seorang perempuan yang suci yang bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Dan Siti Aminah ini ketika didapati, dia tidak tinggal bersama ayahnya, tapi tinggal bersama pamannya, yaitu Wuhaib bin Abdi Manaf. Jadi kebiasaan orang-orang Arab saat itu juga, terkadang seorang anak tidak selamanya tinggal dengan orang tuanya. Terkadang dia tinggal bersama pamannya atau dia tinggal bersama bibinya untuk diasuh, dan alasannya macam-macam. Bisa juga karena alasan ekonomi, seperti Nabi SAW pernah mengambil Ali bin Abi Thalib untuk tinggal bersamanya karena alasan ekonomi Abu Thalib. Jadi untuk meringankan keluarga yang lain agar tidak terlalu terbebani ekonomi mereka, maka mereka mengambil kerabatnya untuk tinggal bersama mereka untuk meringankan kerabat yang lain yang kemudian mungkin kesusahan dalam ekonomi untuk menghidupi keluarga mereka. Itu kebiasaan bangsa Arab untuk saling membantu. Jadi mereka mengambil kerabat dari rumah yang kemudian dilihat kurang mampu, maka mereka mengambil siapa yang ingin tinggal bersama mereka untuk meringankan kerabat mereka. Di sini Abdul Muttalib pun datang bersama Abdullah, kemudian mengkhitbah Siti Aminah, dan khitbahnya pun atau lamarannya pun diterima. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Setelah menikah dengan Siti Aminah, maka Abdullah pun sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab saat itu memberikan hak bagi pengantin baru, bagi istrinya, yaitu selamat 3 hari 3 malam. Kebiasaan bangsa Arab saat itu, mereka memberikan hak bagi diri mereka dan juga istri mereka itu selama 3 hari tidak keluar rumah, artinya tidak kemana-mana. Mereka, kalau istilah kita ini, berbulan madu. Ini kebiasaan bangsa Arab, dan Islam pun memberikan hak yang lebih. Kalau dalam Islam, bagi seorang pengantin baru yang menikahi perawan, maka dia wajib untuk tidak meninggalkan perawan itu selama 7 hari. Jika dia menikahi seorang janda, maka wajib dia memberikan 3 hari full untuk memberikan haknya istrinya yang janda itu. Inilah kebiasaan bangsa Arab, itu selama 3 hari
hari, tapi Islam kemudian datang dengan menambah hak-hak daripada wanita itu. Dan ajaibnya ada satu peristiwa yang unik dan menarik. Ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Abdullah sebelum Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Bahkan perempuan ini pun berkata, "Wahai Abdullah, kau tidak perlu menikahiku secara resmi. Cukup engkau berhubungan seksual denganku saja sampai aku mengandung anakmu." Jadi perempuan ini hanya menginginkan keturunan dari Abdullah saja. Dan perempuan ini yang menawarkan kepada Abdullah. Bahkan dia menawarkan, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia menawarkan harta untuk Abdullah agar dia bisa memiliki keturunan dari Abdullah. Namun di sini Abdullah pun menjawab dengan syair, "Ammal haram, adapun jika hal yang haram maka aku lebih baik mati. Dan sesuatu yang halal maka aku butuh kejelasannya." Artinya kalau mau halal ya menikah. Dan inilah prinsipku, kata Abdullah. Jika ini aku berpegang teguh maka aku tidak bisa menerima tawaran. Dan seorang yang mulia adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan agamanya. Artinya secara singkat Abdullah menolak tawaran dan permintaan daripada perempuan ini. Dalam riwayat disebutkan perempuan ini bernama Fatilah binti Naufal, saudari perempuan daripada Warakah bin Naufal. Ada riwayat lain juga mengatakan bahwa namanya adalah Fatimah bintil Khat'amiyah. Jadi perempuan ini dalam riwayat disebutkan bahkan menarik-narik baju belakang daripada Abdullah. Dan sudah barang tentu kita ketahui bahwa Abdullah menolak, sampai kemudian Abdullah menikah dengan Aminah. Dan setelah menikah dengan Aminah, kemudian Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Abdullah pada suatu hari kemudian berpapasan kembali dengan wanita ini. Abdullah bertanya, apakah kamu masih menawarkan tawaran yang sebelumnya? Tapi ajaibnya si perempuan ini berkata, adapun saat ini maka aku tidak lagi menginginkannya. Abdullah pun terheran-heran. Perempuan ini pun berkata bahwa alasan aku menawarkan diriku kepadamu adalah karena ketika aku berpapasan denganmu sebelumnya, aku melihat ada cahaya yang sangat lembut di wajahmu. Adapun saat ini ketika kembali bertemu denganmu, aku tidak lagi melihat cahaya itu. Cahaya itu telah hilang dari wajahmu, wahai Abdullah. Dan perempuan ini pun melantunkan syair yang secara makna adalah sama dengan yang dia katakan tadi. Kemudian kejadian ini pun berlalu dan Abdullah pun mempersiapkan diri sebagaimana para bangsa Arab pada saat itu mempersiapkan diri mereka, yaitu untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Dan tujuan Abdullah ketika berdagang itu menuju kepada negeri Syam, yaitu tepatnya di Gaza, yang membawa harta daripada Quraisy untuk diperdagangkan di Gaza dan di Syam. Dan ketika Abdullah selesai berdagang, berniaga di Syam, di Gaza tepatnya, kemudian pada saat kembali dari Gaza dan singgah di Madinah, Abdullah pun jatuh sakit. Dan karena sakitnya itu dia pun memutuskan untuk beristirahat di Bani Najjar, tempat bibi-bibinya yang ada di Madinah. Karena kita ketahui bersama bahwa ibunda daripada Abdul Muttalib itu adalah perempuan dari Bani Najjar. Dan dia berniat setelah sembuh dia akan menyusul kafilah menuju ke Mekah. Akan tetapi sakitnya ini pun tidak kunjung sembuh dan sampai 1 bulan dia dirawat di Madinah. Setelah 1 bulan ternyata sakitnya semakin parah dan wafatlah Abdullah di Madinah, yang mana pada saat itu umurnya masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Dan Abdullah pun dikuburkan di suatu tempat yang disebutkan kuburan Darun Nabirah. Ketika wafat Abdullah di Madinah, umur Siti Aminah yang mengandung Nabi SAW itu adalah 2 bulan. Dan ketika Abdullah wafat, dia meninggalkan 5 ekor unta sebagai warisannya, dan juga segerombolan domba yang menjadi hartanya, dan 1 orang budak perempuan dari Habasyah, dari Ethiopia, yang bernama Barakah, yang memiliki kunyah Ummu Aiman, yang mana Ummu Aiman ini sangat dicintai oleh Siti Aminah karena kesetiaannya terhadap Siti Aminah. Inilah kisah Abdullah, ayahanda daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kembali lagi tadi, Nabi SAW wulida yatiman, lahir sudah dalam keadaan yatim. Semoga bermanfaat kisah kelahiran Nabi SAW ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.